orang masuk masjid gak ada waktu langsung sholat fardu, sudah gugur kesunahan tahiyatul masjid. Orang masuk masjid langsung sholat qobliyah zuhur atau qobliyah subuh misalnya, itu sudah langsung gugur kesunahan. Tapi andai kata ada waktu, tentu tahiyatul masjid baru sunnah qobliyah. Lebih bagus lagi sunnah wudhu ya. Setelah sunnah wudhu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sunnah qobliyah. Tapi kalau tidak ada waktu, tinggal hanya 2 menit, ya sunat qobliyah saja, karena sunat tahiyatul masjid itu sunnah saja. Kalau qobliyatul zuhur itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Jadi sunnah qobliyah subuh dan qobliyah zuhur itu yang sangat ditekankan atau muakkadah namanya. Tapi kalau yang ba'diyah, ba'diyatul maghrib, ba'diyal isya, ba'diyah zuhur, itu yang sangat dianjurkan. Sehingga kalau waktunya harus singkat, harus milih, maka antara qobliyah zuhur dengan qobliyah dengan tahiyatul masjid harus didahulukan, diutamakan qobliyah zuhur. Tapi kalau qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu sunnah juga. Bahkan qobliyah maghrib ada yang menafikan tidak apa-apa, tapi memang ada yang mensunahkan. Itu setara. Penyanyi boleh milih apakah qobliyah asar atau qobliyah tahiyat masjid. Kalau saya biasanya pilih qobliyah asar, karena dengan sholat qobliyah asar tahiyatul masjid sudah kecakup, walaupun tidak diniati sudah kecakup, sudah gugur kesunahannya. Karena yang penting penghormatan pada masjid dengan sholat. Tahiyat itu penghormatan, tahiyat masjid itu penghormatan, dan tidak harus di dalam masjid, tidak harus di dalam. Kalau iktikaf memang harus di dalam, tapi kalau sunnah kalau tahiyat masjid itu boleh di empernya, boleh di serambinya, atau boleh di sampingnya, atau lebih afdal memang di dalam masjid. Tahiyatul masjid termasuk jika punya di musola, itu sholat sunatnya sholat sunat tahiyatul masjid, bukan sholat tahiyatul musola. Tidak ada. Jadi musola itu harusnya diubah nama menjadi masjid, tapi kalaupun tidak diubah, penjenengan tetap boleh sholat tahiyatul masjid, karena memang itu hakikatnya semua bangunan tempat ibadah umat Islam itu namanya masjid, walaupun kecil namanya tetap masjid. Soal dinamai oleh kebiasaan setempat atau kearifan lokal dinamai musola, langgar, menasah, surau, monggo saja. Tapi di Quran, di hadis, tempat ibadah resmi umat Islam yang berupa bangunan mandiri namanya masjid. Musola itu kalau kita buat rumah, di dalam rumah ada tempat sholat khusus, itu biasanya disebut musola, tempat sholat. Tapi kalau masjid memang tempat ibadah ya seperti ini, bangunan-bangunan khusus. Di Madura itu hampir tiap rumah ada kecil-kecil itu kayak gubuk-gubuk itu. Ya, apa itu ya? Nggih, langgar apa niku, langgar angkring niku. Itu sebenarnya kalau memang dikhususkan untuk tempat ibadah itu namanya masjid. Kecuali memang dibuat untuk cangkruk dan untuk sholat yang lain lagi, itu fungsinya sudah berbeda. Nggih.